Faslun ay hadha faslun. I'lam anna awwal at-tariq ba'isun qawi yuqdhafu fi qalbil 'abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yahussuhu 'ala al-iqbal 'ala Allah wa ad-daril akhirah wa 'ala al-i'rad 'anid dunya wa 'amma al-khalqu mashghuluna bih min 'amaratiha wa jam'iha wa tamattu'i bi syahawatiha wal igtirar bi zakharifiha. Ketahuilah bahwasanya awal jalan menuju Allah, awal jalan untuk beribadah kepada Allah, awal-awalnya itu adalah pendorong yang kuat. Orang itu hendak beribadah kepada Allah. Orang itu hendak mengenal Allah. Itu pertama-tama dahulu ada dorongan yang kuat dalam hatinya. Ba'isun qawi ngarannya. Yang dilontarkan itu dorongan yang kuat tadi pada hati si hamba. Nah, dorongan itu mengejutkan akan dia, mengguncangkan akan dia, mendorong akan dia atas berhadap atas Allah dan negeri akhirat, dan atas berpaling dari dunia dan daripada makhluk yang sibuk dengannya, daripada membangun dunia, menghimpunkan dunia, bersenang-senang dengan syahwat dunia, dan terperdaya dengan perhiasan dunia. Ini ada seseorang, ada orang ini semasa hidupnya selalu disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Nah, disibukkan urusan-urusan duniawi, disibukkan dengan membangun duniawi, disibukkan dengan menghimpunkan duniawi, disibukkan dengan bersenang-senang dengan syahwat duniawi. Nah, ini orang demikian. Kemudian datang akan orang ini satu dorongan yang kuat dalam hatinya, ba'isun qawi. Dalam hatinya itu datang dorongan kuat yang dilontarkan oleh Allah, sehingga dorongan itu mengguncangkan dia, mendorong dia atas berhadap kepada Allah dan negeri akhirat, dan meninggalkan, berpaling daripada dunia yang selama ini digelutinya, diurusnya itu. Nah, jadi geritik hati yang mengingini kita untuk ibadah, geritik hati nang timbul nang mengingini untuk menuntut ilmu, geritik hati nang timbul yang mengingini kita belajar agama, itu disebut ngarannya ba'is pendorong. Itu memang dilontarkan oleh Allah di dalam hati hamba yang dikehendakinya. Apabila dorongan itu sangat kuat sehingga mengguncangkan akan si hamba tadi, maka itu disebut ngarannya ba'isun qawi, dorongan yang sangat kuat. Dorongan yang sangat kuat untuk menuju jalan Allah. Kada kau di tengah-tengah laginya, mesti menuntut ilmu, mesti beribadah kepada Allah, dan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang melingahkan dia daripada akhirat. Nah, itu ngarannya adalah ba'isun qawi. Wa hadzal ba'is min junudillahil batinah, dan ini dorongan tadi itu adalah termasuk tentara Allah yang batin, pasukan Allah yang batin. Yang pasukan Allah batin itu memaksa kita untuk berpaling daripada kesibukan dunia menuju kepada jalan Allah.
Wa huwa min nafahatil inayah, dan itu merupakan nafahatil inayah ngarannya. Wa a'lamil hidayah, tanda hidayah. Wa katsiran ma yuftahu bihi, dan kerap kali dibukakan dengan dia atas yang demikian itu inda takhwib. Nah, ketika mendengar ayat hadis yang menakutkan. Wa targhib, mendengar ayat hadis yang menggemarkan. Wa tashwiq, mendengar hadis ayat yang merindukan. Wa indan nazar, dan bisa juga timbul itu ketika memandang ila ahlillah ta'ala, kepada waliullah. Wan nazari minhum, dan memandang daripada mereka. Wa qad yaka'u biduni sabab, dan terkadang juga jatuh itu ba'is tadi tanpa sebab. Dorongan yang kuat untuk beribadah, dorongan di hati kita yang kuat untuk menuntut ilmu, itu disebut ngarannya nafahatil inayah wa a'lamil hidayah, tanda-tanda hidayah. Apabila datangnya itu dorongan yang kuat tadi, apabila munculnya di hati dorongan kuat hendak beribadah, dorongan kuat hendak menuntut ilmu, kapan itu muncul dalam hati? Biasanya ada sebabnya. Nah, sebabnya itu biasanya timbul ketika mendengar takhwib, mendengar ayat-ayat Allah yang menakutkan. Nah, begitu yang mendengar ayat Allah, kisah tentang neraka jahanam bagi orang-orang yang maksiat, mendengar ayat Allah yang menceritakan tentang bagaimana sakitnya, pedihnya azab akhirat. Nah, di waktu dia mendengar itu, bisa Allah melontarkan dorongan kuat dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah. Wa targhib, bisa juga timbul dorongan tadi ketika targhib, mendengar ayat yang menggemarkan, mendengar ayat Allah yang menceritakan bahwa surga itu dengan segala kenikmatannya diberikan Allah kepada orang yang taat. Kenikmatan-kenikmatan yang abadi itu diberikan Allah kepada orang yang takwa. Dalam hatinya lalu timbul dorongan yang kuat hendak menjadi orang yang takwa kepada Allah. Bisa juga wa tashwiq, dan ketika dirindukan, ada ayat-ayat yang bunyinya ayat itu ada merindukan kita kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah yang abadi. Dan bisa pula itu dorongan tadi timbul ketika memandang kepada waliullah. Begitu kita bertemu dengan waliullah, timbul dalam hati kita hendak jadi orang baik. Nah, itu bisa terjadi. Atau ketika memandangnya mereka kepada kita, begitu orang wali memandang kepada kita, bisa timbul dalam hati kita dorongan untuk jadi orang baik. Dan bisa juga itu dorongan tadi timbul tanpa sebab. Bisa dorongan timbul tanpa sebab. Kadang mendengar ayat Quran, kadang memandang waliullah, tapi kenapa timbul dalam hatinya sesuatu gerakan, dorongan yang hendak berbuat kebaikan. Nah, bisa juga timbul tanpa sebab itu. Namun umumnya, rata-ratanya dorongan kebaikan itu timbul melalui sebab-sebab tadi. Wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bihi wa muraggabun bih. Melintangkan diri, menanai, bahasa kitanya menanai, melintangkan diri untuk mendapatkan dorongan yang kuat tadi, disuruh dengannya, disuruh dan digemarkan padanya. Kita disuruh menanai, melintangkan diri supaya mendapat dorongan yang kuat untuk beribadah itu.
Mananainya itu kayak apa maksudnya? Maksud mananai itu melintangkan diri itu mendengari ayat-ayat yang menakutkan, mendengari ayat-ayat yang menggemarkan, atau memandang kepada wali-wali Allah. Nah itu ngarannya melintangkan diri untuk mendapatkan dorongan kuat beribadah itu. Wal intizaru wal irtiqabu biduni ta'arrud, menunggu, mengintai tanpa menanai, menunggu di rumah mahadang kada berusaha untuk mendapatkan nafahat. Waluzumil bab, diam di pintu, humkun wa gabawah, itu merupakan satu kebodohan. Kita menunggu aja hidayah Allah, menunggu aja petunjuk Allah tanpa ada nafahat, tanpa ada ta'arrud, tanpa ada menanai, itu satu kebodohan. Diam di rumah menuntut ilmu kada mau, mendengari Al-Quran kada mau, mencari-cari waliullah kada mau, diam di rumah mengharapkan dapat hidayah Allah. Nah itu satu kebodohan, satu kebodohan. Kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam, bagaimana telah bersabda Rasulullah, inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat. Ujar Nabi bahwasanya bagi Tuhan kamu pada hari-hari tahun kamu itu ada nafahat. Dalam setahun itu ada hari-hari yang mana pada hari itu Allah menebarkan, membagi-bagi nafahat itu. Nafahat itu artinya satu pertolongan Allah yang membuat kita ini timbul gerakan untuk taat. Itu nafahat. Bisa diartii hidayah, bisa nafahat itu. Bisa diartii ba'isun, pendurung yang kuat, bisa. Nah dalam setahun itu Allah ada mempunyai hari-hari yang mana pada hari itu Allah membagi-bagi hidayah, yang dengan hidayah itu orang jadi gemar kepada akhirat. Dalam setahun itu ada beberapa hari. Lalu ujar Nabi, ala fata'arradu laha, maka lintangkanlah dirimu bagi nafahat itu. Jadi bila kita tahu pada hari itu Allah membagi-bagi hidayah, bila tahu pada hari itu Allah membagi-bagi petunjuk kepada manusia, nah kita hendaknya hari itu menanai. Jangan begadang di rumah, jangan berdiam diri. Ala fata'arradu laha. Dalam setahun itu umpamanya Allah Ta'ala memberikan, menghamburkan nafahat satu pada malam bulan Ramadan. Nah itu dimana pada bulan itu Allah memberikan hidayah. Jadi pada bulan Ramadan itu hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Pada Lailatul Qadar, nah pada malam itu Allah memberikan hidayah. Jaga Lailatul Qadar itu mulai malam 21, 23, 25. Berjaga untuk mendapatkan atau menanai ngarannya. Malam hari raya fitrah, malam hari raya kurban. Nah itu adalah malam-malam yang Allah menghamburkan hidayah. Bila kita jaga malam itu, bila kita menanai malam itu, kita dapat hidayah itu. Bila kada kita dapat. Nah setiap hari bila mana malam sudah jam 12 ke atas sampai subuh, itu Allah membagi-bagi hidayah, Nah pada saat itu kita disuruh menanai. Ala fata'arradu laha, maka ujar Nabi, lintangkanlah dirimu. Nah jadi untuk mendapatkan dorongan yang kuat, supaya jangkal, supaya sungguh, supaya tambah yakin dengan Allah, nah hendaklah melintangkan diri pada waktu-waktu yang dimana Allah memberikan hidayah, memberikan nafahat itu. Wa man akramahullah bihadzal ba'isis syarif falya'rif qadrahul munib
wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublagu syukruha. Dan barang siapa yang Allah muliakan dia dengan ini durungan yang mulia. Orang ini diberi Allah bais syarif, diberi Allah nafahat tadi. Dahulu-dahulu kadada hati timbul hendak menuntut ilmu. Dahulu-dahulu hati kadada timbul hendak menghadap Allah. Dahulu-dahulu sembahyang hanya sebagai kewajiban. Dahulu beribadahnya sekadar ini, sekadar itu. Kadada hendak bujur-bujur tuh kadada. Nah sekarang sudah merasa bahwa sembahyang itu sangat berarti, bahwa zikir itu sangat besar. Sekarang sudah ada dalam hati timbul bahwa menuntut ilmu sesuatu yang sangat baik. Nah, bila mana kita ada mempunyai demikian, maka hendaklah dia mengetahui akan nilainya yang tinggi, mulia. Berarti itu ada sesuatu yang mulia. Dan hendaklah dia mengetahui bahwa itu paling besar nikmat Allah Ta'ala atasnya yang tidak bisa ditakdirkan kadarnya dan tidak bisa disampaikan syukurnya. Sekarang ini ada dalam hati kita keinginan hendak beribadah. Sekarang dalam hati kita ada timbul keinginan untuk mengurangi kesibukan-kesibukan duniawi. Dalam hati kita sekarang ada timbul untuk bujur-bujur mengabdi kepada Allah. Berarti kita hanya dapat baisun qawi itu, dapat baisun syarif, dapat nafahat, dapat hidayah dari Allah. Dan itu nikmat yang paling besar yang kita terima. Fal yubalik bi syukrillahi ta'ala, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah bersangatan syukur ala ma manahahu wa aulah, atas yang Allah berikan, Allah limpahkan kepadanya. Dalam hati kita bila ada tujuan, dalam hati kita bila ada garitik hendak lebih baik, hendak lebih dekat kepada Allah, berarti itu kita dapat sesuatu yang sangat mulia, dapat suatu nikmat yang sangat besar. Wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa akranihi, dan berarti Allah mengistimewakan dia dengan itu bais syarif tadi di antara kawan-kawannya dan orang-orang yang sepadan dengan dia. Kalau kita sudah diberi Allah dorongan untuk dekat kepada Allah, kalau kita diberikan oleh Allah dorongan dalam hati untuk jadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah, berarti kita ini termasuk orang yang diistimewakan Allah di antara kawan-kawan kita. Nah, termasuk orang yang dikhususkan oleh Allah di antara kawan-kawan kita. Pakam min muslimin balaga umruhu 80 sanatan wa aktsar lam yajid hadzal ba'is wa lam yatrukhu yawman min ad-dahr. Berapa banyak orang Islam, berapa banyak kaum muslimin yang umurnya sampai 80 tahun, umur 80 tahun atau lebih, kada mendapatkan ini ba'is tadi. Banyak orang yang sudah umur 60, 70, 80 tahun umurnya, tapi dalam hatinya kada ada timbul dorongan untuk jadi orang yang dekat kepada Allah. Dalam hatinya kada ada muncul dorongan untuk jadi orang yang makrifat kepada Allah. Banyak orang Islam yang demikian. Umur sudah 70, umur sudah 80, tapi dia lalui hari-hari dengan biasa hari-hari dilalui. Kalau ada muncul dalam hatinya dorongan untuk jadi lebih dekat dengan Allah tuh kada ada. Nah, jadi kalau kita dapat itu berarti kita orang yang dikhususkan oleh Allah. Nah, kita orang yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan min muslimin, berapa banyak orang Islam balaga umruhu 80 sanah yang umurnya sudah 80 wa aksar lebih, kada dapat ini dorongan dan tidak datang akan dia satu hari pun daripada tahun itu, daripada masa itu.
Kada datang kepada dia itu dorongan. Malam Lailatul Qadar padahal ditemuinya. Malam hari raya berapa puluh kali ditemuinya. Malam-malam baik berapa puluh kali ditemuinya. Tapi nya kada dapat dari Allah dorongan yang kuat untuk memperbaiki dirinya, dorongan yang kuat untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi satu keberuntungan yang besar di dalam keberuntungan yang besar bagi seorang muslim bila dalam hatinya itu muncul, bila dalam hatinya itu timbul satu kehendak untuk jadi orang yang lebih baik dari sekarang. Dalam hatinya ada muncul keinginan untuk hendak lebih dekat kepada Allah. Dalam hatinya ada muncul kehendak untuk lebih takwa dari sekarang ini. Nah, itu berarti dapat nafahat dari Allah ngarannya. Dan itu nikmat yang paling besar yang diterimanya. Nah, wa 'alal murid ayyajtahida fi taqwiyati. Kemudian kalau sudah kita dapat dorongan tadi, bagaimana selanjutnya untuk melanjutkannya? Sekarang sudah muncul dalam hati kita ada keinginan untuk lebih takwa dari dahulu-dahulu. Dalam hati kita ada muncul keinginan untuk hendak lebih dekat lawan Tuhan dari dahulu-dahulu. Dalam hati sudah ada muncul. Nah, lalu kayak apa selanjutnya? Menyambung nang munculnya dalam hati itu supaya berlanjut, supaya jadi terus-menerus kada hilang. Nah, wa 'alal murid ayyajtahida fi taqwiyati wa hifzihi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.